Jerman membahas topik mengenai sistem perbankan di Indonesia. Saya Yulika Hani. Saya Siti Salma Fitri. Saya Theophilus juga. Apakah ada campur tangan dari Bank Indonesia dalam mencampuri dana pinjaman seperti kredit atau investasi? Jadi gini, itu sebenarnya tidak ada campur tangannya dalam proses. Kalau kita proses kredit di bank-bank umum ini, Bank Indonesia nggak ada campur tangannya. Tapi setelah selesai dan dia menjadi nasabah, kalau di pinjaman itu nasabah itu namanya debitur. Kalau dia sudah menjadi debitur, itu harus kita laporkan ke Bank Indonesia. Nah, nanti Bank Indonesia akan memonitor juga. Makanya di situ kan ada dibilang namanya B-checking. B-checking itu ketahuan seluruh bank-bank itu harus melaporkan bahwa si nasabah punya pinjaman. Itu harus dilaporkan ke Bank Indonesia. Seperti itu. Dan kalau misalnya dia kualitas kalau di perbankan biasanya bilangnya kolektibilitas. Kalau kolektibilitasnya menurun, itu akan ke informasi di Bank Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ada campur tangan Bank Indonesia, pada saat pemrosesannya enggak ada campur tangan. Tapi bank-bank ini yang memproses wajib melaporkan setelah selesai. Dan itu akan di monitor kamera. Dan Bank Indonesia pun setiap ada periodenya, mungkin 1 atau 2 tahun dia akan mengaudit. Tapi sekarang bukan Bank Indonesia, OJK yang mengaudit pinjaman di beberapa bank. Apakah Bank Indonesia bekerja sama lain? Jika iya, di bidang apa? Oke, jadi bank di Indonesia pasti bekerja sama, ya. Kita lihat contohnya seperti ini, kerjasama dalam pembiayaan proyek kredit konsorsium yang melibatkan beberapa bank untuk membangun proyek besar tersebut. Kira-kira begitu. Apakah Bank Indonesia yang mengatur atau Bank Mandiri sendiri yang mengatur? Bukan kreditnya. Itu sebenarnya yang mengatur Bank Indonesia. Pertama-tama Bank Mandiri itu langsung menentukan bahwa memberikan bunga ke masyarakat sekian itu tidak. Tapi ada range-nya juga ada batasannya seperti itu. Jadi itu pasti ada keterkaitannya sama Bank Indonesia. Ketika nilai rupiah melemah, apakah ada efek yang didapatkan oleh Bank Mandiri? Ya. Jadi kalau nilai rupiah melemah, artinya valuta lain naik. Itu menurut pandangan kami itu udah tidak baik. Krisis. Kita ingat krisis di tahun 1998 itu krisis moneter yang mana nilai dolar begitu tinggi, rupiah turun kan. Efeknya besar sekali. Bukan hanya untuk perbankan saja, tapi untuk bangsa Indonesia, untuk perekonomian Indonesia itu udah besar sekali. Ya, efek buat perbankan, efek untuk khususnya untuk Bank Mandiri. Contoh misalnya dalam keadaan krisis tersebut nilai tukar dolar begitu tinggi, rupiah kecil, di mana kalau misalnya ada banyak perusahaan yang melakukan pembayaran utang kepada bank dalam bentuk dolar ataupun ke pihak lain dalam bentuk valuta lain, sementara dia produksi dalam bentuk rupiah, pasti dia tidak akan mampu membayar. Mengakibatkan apa? Macet, ya kan? Buat banknya sendiri apa? Ya udah pasti, karena sampai sudah nggak mampu lagi membayar kan?
kolaps kan nasabahnya kan. Nah di bank sendiri juga berpengaruh terhadap kredit macetnya. Nah kira-kira begitu. Jadi kalau nilai rupiah turun, valuta lain naik, katakanlah dolar naik, itu sudah tidak stabil. Jadi peranan pemerintah di situ adalah bagaimana menstabilkan nilai tukarnya supaya rupiah kuat. Ya, dengan rupiah kuat pasti perekonomian bisa lebih baik. Peranan dan tugas pokok bank umum seperti Bank Mandiri dalam bidang perekonomian. Pastinya bank punya peranan penting untuk membangun bangsa, untuk perekonomian Indonesia. Salah satunya apa? Salah satunya perbankan itu adalah menghimpun dana pihak ketiga dikumpul, ya kan, dalam bentuk tabungan, deposito, ya, dan nanti akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, ya kan. Kredit itu ada berbagai macam tuh, ada kredit korporat, komersial, konsumer, kredit mikro, yang tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang punya ataupun yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut. Bagaimana sistem perbankan yang mandiri jalankan Sistem perbankan. Ya, kalau sistemnya sendiri pasti sudah mengacu pada aturan Bank Indonesia sama OJK. Nah, bagaimana pelaksanaannya prudent pastinya kan, sesuai dengan aturannya. Dan Bank Mandiri sendiri bagaimana melaksanakannya kan tadi kan, bagaimana melaksanakan roda supaya Bank Mandiri tetap berkibar, tetap jaya gitu kan. Tentunya pasti dukungan dari sumber daya manusia, dukungan teknologi terus dibangun ya, berinovasi, membuka cabang-cabang baru, ATM baru. Nah, salah satunya adalah seperti itu. Dari segi cabang contohnya, cabangnya juga akan lebih dekat kepada pebisnis, lebih dekat kepada masyarakat supaya para masyarakat pebisnis gampang melakukan transaksi. Nah, itu salah satunya kan. Nah, setelah itu produk-produk yang diluncurkan oleh Bank Mandiri, produk-produk yang semua segmen bisa menikmatinya. Contohnya kita ada lending dan funding, ya kan? Lending itu apa? Pastinya kredit kan. Nah di situ kredit ada turunan-turunannya lagi tuh, dari mulai kredit yang besar, ya kan, di corporate, commercial, small business, kredit mikronya, ya kan, itu dapat semua, termasuk di fundingnya. Kita mengeluarkan inovasi berbagai macam produk tabungan, untuk tabungan bisnis ada, untuk tabungan pelajar ada, tabungan rekeningnya ada, begitu pula dengan produk-produk rekening gironya, ya. Nah, tentunya dari inovasi seperti ini adalah wujud bagaimana perbankan secara luasnya ya, dan Bank Mandiri itu bisa terus memberikan layanan ataupun produk yang berguna buat masyarakat.